saya Alfida Farhatujana dari kelas 11 TKJ 1 akan memaparkan materi tentang DHCP dan ARP. Yang pertama ada konsep DHCP. DHCP ini memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP ini merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam satu jaringan otomatis. DHCP juga running dalam satu broadcast domain. Nah, DHCP ini terdapat 3 jenis type. Yang pertama DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Yang kedua DHCP klien sebagai penerima layanan DHCP dari server. Yang ketiga DHCP relay merupakan penghubung layanan DHCP server ke klien. Jika teman-teman tahu IP4 delivery time jenis penelitian IP address ada 3. Yang pertama unicast, multicast, dan broadcast. Nah, broadcast itu seperti apa sih? Jadi seperti contoh terdapat satu switch lagi yang dimana switchnya itu memiliki jaringan LAN yang tersendiri. Nah, yang dimaksud dengan broadcast domain itu apa? Jadi broadcast domain itu ketika suatu PC ingin komunikasi dengan PC lainnya dan ini merupakan awal komunikasi yang sudah terjalin, maka switch akan melakukan eksperimen ke semua PC yang ada. Jadi bisa diibaratkannya ketika PC ingin mengirimkan paket ICMP kepada PC 2, sebelum itu PC 1 mengirim paket ke router dan dari router akan mengirimkan yang namanya broadcast ARP ke broadcast domain yang ada. Jadi bisa disimpulkan broadcast domain itu ibaratkan satu cakupan jaringan LAN. Nah, kemudian DHCP type. Yang pertama DHCP server yaitu penyedia layanan pool IP. Pool IP itu berfungsi memberikan IP address ke DHCP client. Nah, kemudian DHCP client merupakan penerima layanan IP dari DHCP server. Kemudian DHCP relay ini merupakan penerus layanan. Misalkan ada 2 router, lalu routernya ini langsung terhubung ke jaringan LAN dengan relay nantinya yang bertindak sebagai DHCP relay itu yang router kedua. Nah, jadi dia berfungsi sebagai penerus layanan IP dari DHCP router. DHCP relay juga memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. Kemudian cara kerja DHCP. Cara kerja DHCP bisa disebut dengan DORA. Yang pertama discover. Jadi ketika sebuah PC ingin request ke DHCP server, maka cara kerjanya PC ini akan melakukan discover terlebih dahulu. Kemudian server akan mereply dengan tawaran atau menawarkan IP address yang ada terlebih dahulu. Lalu klien membalas ingin yang lebih lengkapnya lagi atau yang lebih terperincinya lagi. Terakhir, server akan menyetujui permintaan klien. Kemudian konsep ARP. ARP ini memiliki kepanjangan dari Address Resolution Protocol. ARP juga digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP juga bekerja secara dynamic dan semua interface memancarkan ARP enable. ARP juga dapat dikonfigurasikan secara manual, static ARP. Nah, jadi misalnya kita ingin coba mengimplementasikan pada topologi Pinet Lab. Jadi cara kerja ARP itu misalnya ada VPC3 ingin koneksi ke internet, maka nanti ARP akan dicatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP di ARP table yang dimana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router
baik itu masih lewat Ether 2 ataupun keluar dari Ether 1. Dari ARP dicatat ketika ada suatu paket ke router atau perintah keluar dari router. Nah, ini contoh prakteknya. Kita coba ping ke virtual PC Fight. Yang pertama kita cek dulu IP dari VPC 5-nya, yaitu ketik show IP, lalu kita klik enter. Kemudian kita cek 8.8.8.8, nantinya IP address dan juga MAC address-nya. MAC address dari virtual PC 5 akan dicatat di ARP table yang ada di router MikroTik kita. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.